Allahu 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 Allah. Saudaraku rahimakumullah. Jadi apa itu Islam? Apa itu yang disebut dengan Islam? Jadi kata Islam ini saudaraku rahimakumullah, secara bahasanya Islam ini mempunyai beberapa makna ya. Jadi Islam ini mempunyai beberapa makna. Karena kalau secara bahasa itu umum. Artinya apa? Berarti luas karena umum. Karena dia mempunyai beberapa arti karena umum. Jadi Islam mempunyai beberapa makna. Karena di setiap pengertian itu selalu dibagi menjadi dua. Jadi ada pengertian secara umum kebahasaan dan ada pengertian khusus secara istilah. Nah, istilah ini saudaraku, maksudnya itu kemana bahasa ini diarahkan. Karena kata Islam ya, kata Islam itu bisa saja artinya damai, bisa saja artinya penyayang, bisa saja. Banyak artinya, bisa saja. Karena umum, jadi luas. Tapi ketika sudah diberikan kata istilah, maka akan sudah ada perubahan di bahasanya itu. Karena kata istilah itu maksudnya itu kemana bahasa ini diarahkan. Nah sekarang kita bahas apa itu Islam. Apa yang disebut dengan Islam. Karena ada beberapa orang ya kurang memahami tentang Islam, kurang membedakan Islam itu apa. Jadi hati-hati. Kalau kita memaknai sesuatu harus dengan benar saudaraku ya. Apalagi kaidah ini penting ya. Apa yang disebut dengan Islam itu harus kita tahu. Contoh yang disebut dengan Islam itu apa, kasar atau tidak. Contohnya saja sunnah. Kadang-kadang orang suka membatasi hukum sunnah ini ya. Kadang-kadang orang suka membatasi sunnah. Padahal sunnah itu mempunyai 3 pengertian selain pengertian dari bahasa itu. Pertama, pengertian secara fikih, pengertian secara hadis, kemudian yang ketiga pengertian secara usul fikih. Jadi pengertian sunnah ada 3. Jadi kalau mau ditanyakan pengertian sunnah, pengertian mana yang mau dibahas? Nah, seperti itu. Itu kalau dari sunnah. Sekarang kita bahas apa yang disebut dengan Islam. Jadi Islam secara bahasa itu mempunyai 3 arti saudara. Pertama, tunduk patuh ya. Tunduk patuh. Aslama yuslimu islaman, sifat yang tunduk patuh ya. Aslama yuslimu islaman, sifat yang tunduk patuh. Islam. Kenapa disebut dengan Islam? Kenapa disebut dengan Islam? Orangnya disebut muslim. Karena orang kalau sudah masuk Islam maka dia berikrar untuk patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum sudah yakin mengatakan saya Islam, saya ini Islam, antum sudah berbicara seperti itu, tapi tidak patuh pada perintah Allah, hukum Allah, maka masih tanda tanya imannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya menganggap dia Islam, temannya menganggap dia Islam, gurunya menganggap dia Islam, tapi yang menciptakan orang tuanya, yang menciptakan temannya, yang menciptakan gurunya yaitu Allah Subhanahu wa taala, masih tanda tanya keislamannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika masih tanda tanya, itu artinya apa? Belum pasti Islamnya. Seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan imannya yang belum pasti ini terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu matilah kamu dalam keadaan Islam, maka iman yang belum pasti seperti ini dikategorikan di mata Allah belum Islam. Seperti itu saudara. Karena ada yang salah dalam keislamannya, kecuali dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki segala perintah Allah yang dia tinggalkan. Jadi seperti itu. Dan kalau antum tidak mau mengerjakannya berarti belum sempurna keislamannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Islam. Yang kedua, Islam itu juga bisa diartikan juga sesuatu yang selalu menghadirkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan nyaman. Nah itu yang kedua.
Tapi kalau antum berislam sampai dengan hari ini, mohon maaf saudara, tapi masih belum dapat ketenangan, belum dapat kedamaian, belum dapat kenyamanan, mohon maaf, berarti belum sempurna dalam keislaman kita. Jadi ada berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu tunduk patuh. Jadi kalau kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan ketenangan, kedamaian dan kenyamanan. Seperti itu saudara. Saudaraku rahimakumullah. Oleh karena itu, kita ingat kembali ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam, maka disitulah akan berbentuk ujian-ujian kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengatakan Islam, contohnya seperti ini, saya Islam. Dengan kita menyebutkan seperti ini, maka disitulah langsung Allah Subhanahu wa taala siapkan ujian-ujian yang didatangkan kepada kita, entah itu ujian musibah atau ujian kekayaan, di mana Allah uji itu setiap orang-orang yang ada imannya, dan Allah Subhanahu wa taala menguji sesuai dengan kadar kemampuan kita, saudaraku rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji setiap orang yang ada imannya, entah dia kaya, entah dia miskin, entah rumah mewah, entah rumah gubuk, semua Allah uji kecuali orang yang tidak ada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku rahimakumullah, tidak berhenti menguji sampai kita mampu melewati tahapan-tahapan ujian Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, kalau antum mengatakan saya ini Islam, nanti Allah akan uji langsung Allah Subhanahu wa taala, Allah uji langsung kita. Dan Rasulullah SAW hanya menerangkan ujiannya dan sekaligus mencontohkan ujian yang Allah ujikan kepada kita. Jadi tenang dalam kegirisan dunia itu maksudnya damai dalam urusan dunia, serta bahagia dalam urusan akhirat. Jadi kalau antum masih belum dapat kebahagiaan, jadi begini saudaraku rahimakumullah, kalau antum mengatakan saya ini Islam, nanti Allah akan uji. Nah seperti itu Allah uji, dan Rasulullah SAW yang mencontohkan ujian yang Allah berikan itu. Dan Rasulullah SAW sekaligus menerangkan ujian yang Allah berikan itu. Jadi tenang dalam kegelisahan dunia, maksudnya itu ujiannya ya. Damai dalam urusan dunia, serta bahagia dalam urusan akhirat. Jadi kalau antum masih belum mendapatkan tenang, damai, dan nyaman, itu artinya kepatuhan kita untuk menjalankan perintah Allah itu yang kurang. Bukan karena antum kurang pintar, bukan antum kurang hebat, sehingga masih belum tercapai apa yang diharapkan, bukan karena itu. Padahal tingkat pendidikan sudah tinggi, kemampuan hebat, tapi kenapa belum dapat yang kita inginkan? Jadi bukan karena kurangnya pendidikan saudara, bukan kurangnya hebat, tapi kurang kepatuhannya kepada Allah ya. Tapi kurangnya kepatuhan Anda kepada Allah. Itu masalahnya. Yang punya rezeki kan Allah. Yang punya kemudahan kan siapa? Allah. Yang punya ketenangan siapa? Allah. Semua milik Allah. Jadi Islam pertama itu tunduk ya. Dan semua itu tergantung dari kita. Kalau kita mau tenang, berarti kita harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Jadi Islam itu yang pertama tunduk ya, patuh. Kemudian yang kedua ketenangan, kedamaian dan ketentraman, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini dari kata salam ya, yaitu kebahagiaan yang tertinggi ya, kebahagiaan yang tertinggi yang diraih. Jadi maksudnya kebahagiaan yang tertinggi diraih ini ada ya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa semata-mata karena Allah. Saudaraku rahimakumullah, itulah makna Islam secara singkat. Semoga bermanfaat dan mari sama-sama kita terapkan dan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama terapkan di dalam hidup kita untuk membuktikan keislamannya kita yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah